Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil? Alam yaj'al kaydahum fi tadlil? Wa arsala 'alayhim tayran ababil ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، معاشر المسلمين والمسلمات رحمني ورحمكم الله. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita kembali di dalam kajian tafsir Al-Qur'an dari surat-surat pendek juz 30. Kita sampai pada surat Al-Fil atau surah Al-Fil. Di antara tujuan dari diturunkannya surah Al-Fil ini adalah untuk mengingatkan kembali tentang kebesaran kuasa Allah Azza wa Jalla. Karena ini adalah di antara kandungan atau isi dari Al-Quran. Jadi antara kandungan Al-Quran secara garis besar di antaranya adalah mencakup tentang mengenalkan Allah Subhanahu wa taala. Ya, oleh karena itu surat Al-Ikhlas disebut dengan thuluthul Quran, sepertiga Al-Quran. Karena surat Al-Ikhlas itu menceritakan tentang Allah Azza wa Jalla, mengenalkan manusia siapa Allah. Ada kandungan yang lain di dalam Al-Quran itu tentang kisah-kisah umat terdahulu dan balasan bagi mereka. Kemudian yang ketiga adalah berisi seputar hukum-hukum ya terkait dengan syariat. Ini secara garis besar isi dari kandungan Al-Quran, mengenalkan manusia kepada Allah, Tuhan yang disembah, lalu menyebutkan balasan umat-umat terdahulu bagi orang yang taat dan orang yang bermaksiat. Kemudian yang ketiga adalah menyebutkan hukum-hukum syariat Allah, jalan yang bisa menghantarkan manusia kepada keridhaannya. Surat Al-Fil ini bagian yang pertama dan juga bagian yang kedua. Ya, mencakup bagian yang pertama yaitu mengenalkan Allah Azza wa Jalla kepada manusia, bagaimana kuasa Allah, kebesaran Allah. Kemudian juga menyebutkan tentang balasan umat terdahulu ketika mereka bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak mengagungkannya sebagaimana mestinya. Nah, inilah yang akan kita bahas pada kesempatan pagi hari ini, surah Al-Fil. Wa hiya makkiyah, ya, surah Al-Fil ini adalah di antara surat-surat makkiyah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam tara, belumkah engkau mengetahui, atau bisa juga diterjemahkan apakah engkau telah mengetahui. Namun yang pertama lebih cocok, lebih sesuai dengan surah Al-Fil, karena surah Al-Fil ini tentang kisah Raja Abraha itu masyhur, terkenal di Jazirah Arab.
Sehingga ketika Allah Subhanahu wa taala mengajak bicara Rasulnya, alam tara, tidakkah kamu tahu? Sudah tahu atau belum Rasulullah? Sudah tahu. Karena kisah ini masyhur sekali. Ya, diceritakan, ditulis bahkan oleh orang-orang Arab terdahulu, oleh orang-orang Quraisy. Jadi alam tara, ya, belumkah engkau mengetahui kaifa fa'ala rabbuka, bagaimana yang dilakukan Rabbmu. Bukan apa yang terjadi, ya, bahasanya itu apa yang dilakukan Rabbmu. Kata para ulama, tujuannya diantaranya adalah untuk mengagungkan Allah. Lihat kekuasaan Allah, apa yang Allah perbuat kepada ashabil fil, kepada pasukan bergajah. Jadi Allah tidak katakan, tahukah engkau kisah ashabul fil? Tidak. Allah bahasakan apa? Tahukah engkau apa yang Allah lakukan kepada ashabul fil? Beda, ya, penekanannya itu beda. Beda ketika kita katakan, tahu nggak kamu kisah ashabul fil? Itu fokus pembahasannya pada apa? Cerita ashabul fil. Tapi kalau kita katakan, tahukah kamu apa yang dilakukan Rabbmu kepada ashabul fil? Ini penekanannya di mana? Penekannya di apa yang Allah perbuat. Makanya memang tujuan surat ini adalah untuk mengingatkan kembali bagaimana kebesaran kuasa Allah Azza wa Jalla. Ya, ashabul fil ini orang-orang para penunggang fil, penunggang kuda, penunggang apa? Gajah. Gajah masyhur, ya, kita di Indonesia itu banyak gajah, tapi gajah bagi orang Arab itu aneh. Karena gajah itu tidak ada di Arab. Tidak ada di Arab gajah itu. Di Jazirah Arab tidak ada. Adanya di mana gajah? Di India dan sekitarnya. Adanya itu para ahli sejarah mereka mengatakan, kok bisa ada fil, gajah di Arab, di Jazirah Arab. Abraha ini dari Yaman, kan, Abraha itu. Kok bisa dari Yaman ada gajah? Ya, ada sebagian ahli sejarah mengatakan karena dibawa dari India itu. Dibawa dari India ke Jazirah Arab. Makanya orang Arab kalau lihat gajah zaman dulu, ya, kalau zaman sekarang kan karena banyak sirkus, kebun binatang, jadi sudah biasa. Itu takjub. Di antaranya kisahnya Imam Malik, ya. Imam Malik itu di kota Madinah. Madinah itu nggak ada gajah. Zaman dulu di zamannya Imam Malik. Jadi Imam Malik itu sedang belajar bersama gurunya di Masjid Nabi di Madinah. Banyak kawan-kawan yang murid-murid yang lain. Gurunya sedang menjelaskan ayat, hadis. Imam Malik duduk di majelis bersama kawan-kawannya yang lain, tiba-tiba lewat gajah. Gajah di Madinah. Ini apa yang terjadi? Teman-temannya Imam Malik itu keluar, pengen lihat gajah. Kecuali Imam Malik tetap duduk nyatet, dengarkan gurunya nyatet, dengarkan gurunya nyatet. Maka gurunya tanya, kenapa kamu nggak lihat gajah seperti teman-temanmu? Kok kamu tetap duduk di sini? Ya, kata Imam Malik, saya datang ke sini untuk belajar, bukan untuk lihat gajah. Jadi sini datang untuk mendengarkan ayat hadis, bukan untuk lihat gajah. Udah biarkan orang lihat gajah, saya nggak mau. Saya mau apa? Mencatat ilmu. Oh, ini apa namanya? Di antara kisah semangatnya belajar dari Imam Malik dan anehnya gajah di Arab itu. Arab itu memang gak ada gajah gitu. Makanya ketika ada gajah di Arab itu cukup unik. Nah, ternyata asal usulnya adalah gajah ini dibawa juga, ya, dari luar, berarti diimport, Pak, ya. Diimport dari luar ke Jazirah Arab. Ya, jadi ayat pertama ini penekanannya bukan pada kisah pasukan bergajah itu, namun penekanannya justru pada apa yang telah Allah lakukan kepada mereka. Makanya ayat kedua bukan pada kisahnya, tapi pada perbuatan Allah. Allah katakan,
Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Bukankah Allah telah menjadikan tipu daya mereka dalam kehancuran? Allah. Ya. Alam yaj'al kaidahum. Kaid itu artinya tipu daya secara sembunyi-sembunyi. Jadi Allah jadikan tipu daya mereka secara sembunyi-sembunyi, yang mereka lakukan secara sembunyi-sembunyi itu dalam kehancuran. Tadlil, dolal itu artinya hilang, musnah. Nah, sekarang pertanyaannya, kenapa Allah bahasakan kaid, tipu daya yang tersembunyi, padahal Abraha itu datang sembunyi-sembunyi atau terang-terangan? Terang-terangan. Jiharon, dia datang dengan membawa gajah. Ada yang mengatakan 8 gajah, ada yang mengatakan 4 gajah, supaya setiap gajah itu menarik satu pojok dari Ka'bah, itu mau ditarik supaya hancur bareng-bareng. Ya. Bukankah ini datang dengan terang-terangan? Kenapa Allah bahasakan dengan apa? Kaid. Kaid itu tipu daya yang disembunyikan supaya orang tidak tahu. Makar lah bahasa kitanya. Konspirasi. Ya. Dia membuat suatu keburukan, merencanakan keburukan tanpa disadari oleh musuh. Itu namanya kaid. Nah, tapi kan pasukan Abraha ini datang bukan dengan sembunyi-sembunyi. Tahu itu. Orang-orang Quraisy itu apa? Tahu bahwa mereka akan diserang. Makanya para ulama tafsir di antaranya Syekh Sa'di mengatakan mereka itu takut sampai keluar dari kota Mekah. Ya, penduduk Mekah itu sebagiannya karena sudah mendengar Abraha mau menyerang Mekah, itu mereka pergi duluan. Nah, kenapa kok dibahasakan dengan apa? Kaidahum, tipu daya yang tersembunyi, yang diam-diam, yang tidak diketahui oleh musuh. Nah, kata para ulama, karena apa yang mereka sembunyikan di dalam dadanya, kebencian kepada Ka'bah itu lebih besar daripada aksi yang mereka lakukan. Aksi yang mereka lakukan itu besar, ingin menghancurkan Ka'bah, tapi kebencian yang ada di dalam hati mereka itu jauh lebih besar. Wa ma tukhfi suduruhum akbar. Dan apa yang disembunyikan oleh dada-dada mereka itu lebih besar kebenciannya. Ya, benci orang Abraha kan ingin menyerang Ka'bah, alasannya apa? Karena Ka'bah itu kok mendominasi gitu, monopoli manusia berkumpul. Maka Abraha membuat bangunan tandingan seperti Ka'bah di Yaman, di Son'a, yang dinamakan dengan Qulais. Qulais itu artinya bangunan yang tinggi. Dari Qalansuah. Qalansuah tahu Pak ya? Qalansuah itu bahasa Arab artinya peci, penutup kepala. Jadi saking tingginya bangunan, orang kalau lihat ke atas sampai pecinya jatuh gitu. Makanya disebut dengan Qulais. Nah, Qalansuah itu maksudnya, karena saking tingginya bangunan, kalau lihat itu sampai jatuh penutup kepalanya. Makanya namanya Qulais. Qulais itu bangunan yang sangat tinggi yang menjadikan orang kalau lihat ujungnya, atasnya itu jatuh penutup kepalanya. Tinggi sekali ya. Kita kalau lihat Ka'bah sekarang ya, itu pun sudah ditinggikan. Ya, sudah ditinggikan oleh Nabi Ibrahim dan Ismail alaihissalam. Itu juga masih tinggi. Wallahu alam, saya tidak tahu berapa tingginya Ka'bah itu ya. Tapi yang jelas tinggi kalau kita lihat di sampingnya, tingginya mungkin segitu ya, mungkin sebangunan ini. Wallahu alam. Jadi mereka itu benci kepada Ka'bah karena itu memonopoli manusia itu berkumpul di sana semuanya. Abraha pengen ganti saja bikin Ka'bah tandingan. Nah, makanya Bapak Ibu sekalian, membuat Ka'bahan itu nggak boleh sebenarnya. Seperti untuk latihan apa? Manasik. Jadinya ada Ka'bah di Tegal Besar itu Pak. Karena ada latihan mana. Nggak perlu ada Ka'bah, nggak perlu dibuat seperti itu. Ka'bah itu tidak boleh ditandingi. Kalau ditandingi malah dihancurkan nanti. Sebagaimana Abraha membuat tandingan, hancur tandingannya itu.
Ya. Makanya tidak dianjurkan oleh para ulama, tidak perlu membuat miniatur dari Ka'bah. Buat saja kotak lah gitu, apa supaya latihan tawaf misalnya di situ. Ya. Ya. Ini ayat yang kedua. Ayat yang ketiga Allah mengatakan masih berkisah tentang apa yang Allah lakukan. Wa arsala alaihim tayran ababil. Wa arsala, dan Allah utus. Allah. Penekanannya masih pada kuasa Allah. Allah utus kepada mereka tayran ababil. Burung ababil. Ababil ini adalah artinya mutafarriqah. Jadi datang berpencar gitu, banyak, bergerombol besar, tapi mereka datang dalam waktu yang berbeda-beda. Mutafarriq. Ya, jadi ababil itu bukan nama apa? Bukan nama burung. Ya, katanya ababil itu nama burungnya, tayran ababil, namanya ababil. Bukan pula abigilabil. Ababil katanya abigilabil, bukan juga. Tayran itu burung, ya, kata para ahli tafsir, burungnya itu kecil. Seperti burung yang warna-warni itu apa namanya? Bukan gede, besar sedikit. Ada yang mengatakan itu mirip kelelawar ukurannya. Burung yang seperti itulah. Ya, seperti itu, agak besar. Yang Bapak-bapak insyaallah dunia perburungan hafal ini. Ya, Bapak-bapak kan dunia perburungan, dunia permancingan, ya. Itu hafal itu Bapak-bapak. Jadi burungnya tidak terlalu besar. Ya, burungnya itu bukan burung elang, bukan burung-burung yang kecil. Ini di antara apa? Di antara bala tentara Allah. Nanti kita akan sebutkan, ya, di antara faedah pelajaran surat ini adalah bahwasanya junudullah wa ma ya'lamu junuda rabbika illahu. Junud, tentara, bala tentara Allah itu banyak untuk menghancurkan umat. Ada yang dihancurkan dengan tikus, itu bala tentara Allah. Ada yang dihancurkan dengan belalang. Ada yang dihancurkan dengan kutu. Ada yang dihancurkan dengan cacing. Ada yang Allah hancurkan dengan laut. Ada yang Allah hancurkan dengan bumi. Ada yang Allah hancurkan dengan air hujan. Itu semua bala tentara Allah untuk menghancurkan suatu kaum. Ya. Ya, ini nanti kita akan sebutkan. Jadi di sini bala tentara Allah itu apa? Makhluknya berupa burung kecil, tapi bisa menghancurkan, mematikan gajah yang besar. Ya. Tarmihim bihijaratin min sijil. Ya, burung-burung ini melempari mereka dengan bebatuan dari sijil. Ya, sijil ini artinya tanah liat yang terbentuk. Jadi batunya itu bukan batu apa ya namanya? Bukan batu, tapi batu dari tanah liat yang mengeras. Apa bahasa kitanya, Pak, ya? Batu dari tanah liat yang mengeras. Bukan batu yang kita kenal, batu untuk ngulek itu, bukan, Pak. Batu tapi dari tinin muhajjar, dari tanah liat yang mengeras. Maksudnya apa? Bukan dari batu kerikil yang biasa kita lihat, bukan. Dari batu dari tanah liat yang mengeras gitu. Tanah liat yang mengeras. Manfaatnya apa? Faedahnya apa? Kata para ulama tafsir, batu-batu itu sudah dipersiapkan oleh Allah untuk menjadi azab memang. Bukan batu biasa yang burung itu ngambil terus dilempari, ngambil sembarangan, bukan. Memang batu-batu itu sudah dipersiapkan. Bahkan muhammah. Jadi dia sudah dipanaskan, ya, dari sijil. Wallahu alam, ya, sebagian orang mengatakan sijil itu batu dari apa? Neraka. Wallahu alam, saya belum pernah baca itu. Ada tafsir yang mengatakan itu, mungkin khurafat saja itu mungkin. Ya. Tapi yang jelas dia batu dari tanah liat yang keras dan panas. Ya, dan panas. Nah, ini juga keajaiban, ya, bagaimana burung itu bisa
mencengkeram dari batu-batu yang panas itu. Di sebagian riwayat mengatakan ada 3 batu, setiap burung membawa 3 batu, di kakinya 2 dan di paruhnya 1, di mulutnya 1. Ya, mereka melempari dari pasukan bergajah tersebut dengan batu-batuan itu. Ya, faja'alahum ka'asfim ma'kul, maka dia menjadikan pasukan bergajah itu seperti daun yang dimakan ulat. Maka dia menjadikan, dia itu siapa? Burung? Bukan. Dia maksudnya Allah Azza wa Jalla. Allah menjadikan pasukan bergajah itu seperti daun yang makul. Makul itu yang sudah dimakan ulat bolong-bolong. Ya, disamakan gajah dengan apa? Daun, Pak. Saking gampangnya bolong itu. Makanya dalam beberapa riwayat ketika dilemparkan batu itu tembus, bolong langsung itu, gajahnya mati. Saking apa? Dahsyatnya batu tersebut. Saking dahsyatnya batu tersebut. Kok bisa batu bisa bolongi, bisa melubangi gajah? Nggak masuk akal, nggak masuk logika lah. Kita dilemparkan sekuat apa burung gitu, burung Pak, dilempar sekuat apa bisa melubangi gajah? Ya kecuali kalau tembakan ya, pistol AK-47, ya mungkin dia bolong gitu mungkin. Tapi ini burung kok, sekuat apa sih burung? Nah itulah makanya Allah katakan apa? Faja'alahum, Allah yang menjadikan. Allah, bukan burungnya. Kalau burungnya enggak sekuat itu burung itu. Tapi yang menjadikan lemparan burung itu sangat kuat siapa? Allah Azza wa Jalla. Allah Azza wa Jalla. Ya, nah ini Bapak Ibu sekalian dan kaum muslimin dan muslimat tentang surah Al-Fil secara makna globalnya. Baik, kita akan ambil beberapa pelajaran-pelajaran. Jadi di sini disebutkan oleh Syekh Sa'di. Di antara pelajarannya adalah ya amara'aita min qudratillah wa 'azimi sya'nih wa rahmatihi bi ibadihi wa adillati tauhidihi wa sidqi rasulih Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Jadi surat ini tuh memberikan pesan kepada kita tentang keagungan kuasa Allah. Itu. Kehebatan qudratullah, qudrah, kuasa Allah itu sangat hebat, luar biasa. Allah Subhanahu wa taala mampu menghancurkan teknologi ya, mampu menghancurkan peradaban yang sangat hebat pada saat itu. Gak ada gajah di Arab. Dengan sesuatu yang remeh, burung, Pak. Batu itu sehari-hari ya orang-orang Arab yang lihat itu batu, burung itu banyak ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu berkuasa untuk menghancurkan suatu pasukan, suatu kekuatan, sesuatu kecanggihan, peralatan yang tidak dimiliki oleh umat lain dengan perkara-perkara remeh. Maka kalau kita lihat sekarang ya, bagaimana kaum muslimin itu dihabisi, dibombardir dengan senjata-senjata mutakhir, senjata-senjata luar biasa itu. Mungkin kaum muslimin untuk memiliki itu kesulitan. Tapi bagi musuh-musuh Islam mungkin itu mereka produsennya justru. Tapi apakah mustahil Allah hancurkan teknologi itu semua, kehebatan mereka semua dengan perkara-perkara yang remeh? Mungkin enggak? Itu sudah berlalu, Pak. Sudah banyak kisahnya. Contohnya apa? Ashabil Fil, pasukan bergajah itu. Tidak ada gajah di Arab. Itu kan sebuah teknologi ya, suatu peradaban, persenjataan yang dimiliki oleh suatu umat tidak dimiliki umat lain. Nuklir misalnya, kan tidak semua negara punya nuklir. Ya. Itu senjata yang dimiliki oleh suatu umat tidak dimiliki umat yang lain. Satu kelompok tidak dimiliki kelompok yang lain. Seperti Abraha sama persis. Ya, namun kuasa Allah Azza wa Jalla itu melebihi segala sesuatu.
Allah Azza wa Jalla ketika ingin menghancurkan suatu umat, suatu peradaban, maka mudah bagi Allah dengan perkara-perkara yang remeh, dianggap remeh. Subhanallah. Contoh ya kita sebutkan ya, yang telah berlalu juga itu tidak bisa didustakan. Kaum Saba. Pernah dengar Pak ya, kaum Saba? Di mana itu kaum Saba? Hah? Kaum Saba, Ratu Balqis. Balqis, Ratu di Yaman. Ya, di Yaman. Kaum Saba itu Allah sebutkan sebagai negeri yang makmur. Laqad kana li Saba'in fi maskanihim ayah jannatani ayyamini wa shimal. Jadi sungguh pada kaum Saba itu terdapat kebesaran, tanda kebesaran Allah pada rumah-rumah mereka, tempat tinggal mereka, negeri mereka. Jannatani ayyamini wa shimal. Taman-taman, kebun-kebun dari kanan dan kiri mereka. Mereka diputari mereka di negara yang gemah ripah lahjinawi. Subur tanahnya ya. Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, itu kaum Saba itu. Negeri yang sentosa, sejahtera. Makanan itu melimpah ruah datang ya. Dan Tuhan yang Maha Pengampun. Mirip gak di Indonesia itu? Ya, makanya kata orang Indonesia kan tongkat batu dan kayu jadi tanaman. Itu tahun 80 gitu Pak ya. Ya, tahun 2023 gak jadi itu. Singkong aja gak jadi itu. Ya, gagal. Jadi tongkat batu dan kayu itu kan singkong ya. Jadi tanaman itu. Jadi mengeluarkan sesuatu yang bisa dimanfaatkan manusia. Ya. Laqad kana li Saba'in fi maskanihim ayah jannatani ayyamini wa shimal kulu min rizqi rabbikum washkuru lah baldatan thayyibatun wa rabbul ghafur. Fa'aradu. Namun mereka dengan semua fasilitas itu, negeri yang nyaman, yang aman, melimpah ruah sentosa, fa'aradu, mereka berpaling, justru menyembah selain Allah. Fa'arsalna alaihim sailal arim, maka kami utus kepada mereka banjir bandang yang sangat besar. Jadi di antara sumber perairan bagi negeri Saba itu ada bendungan, bendungan besar, sehingga airnya bisa dimanfaatkan untuk apa? Pertanian, perkebunan, untuk mengolah tanah di negeri mereka. Dia ada namanya Saddu Ma'rib, ya, bendungan Ma'rib. Ma'rib itu kan di Yaman. Bendungan besar, sangat besar, ya. Tapi ketika mereka berpaling, ya, Allah Azza wa Jalla utus apa? Tikus fa'ar, jardan. Jardan itu bukan tikus yang di rumah-rumah itu, Pak. Bukan apa ya istilahnya, kalau di rumah itu yang kecil-kecil apa namanya Pak? Yang di rumahnya banyak tikusnya coba. Bukan curut, bukan curut. Tikus yang besar. Iyalah gitu, saya nggak tahu. Jardan bahasa Arabnya itu. Ya. Jadi Allah Azza wa Jalla utus itu tikus-tikus untuk memakani, untuk mengerat ya, menggigit dari dasar bendungan itu. Gitu. Dan itu sudah diketahui oleh pemimpin negeri Saba. Yang mereka lakukan apa? Untuk mengusir tikus-tikus ini, mereka datangkan kucing-kucing yang banyak. Ya. Iya. Disebutkan dalam sejarah, datangkan kucing-kucing yang banyak supaya tikus-tikus itu pergi. Ya. Namun tetap itu tikus semakin banyak datang, kucingnya yang kalah. Dan itu pernah lihat gak Pak? Kucing kalah sama tikus. Kucing lari sama tikus Pak. Saya pernah lihat di pelabuhan itu. Tikusnya hampir sebesar kucing. Ada kucingnya yang lari, tikusnya ya. Jadi kucingnya yang lari, bukan tikusnya yang lari. Subhanallah, itu tikus terbesar pernah saya lihat itu. Hampir seperti kucing. Maka
dieratlah itu, dimakan, digerogoti dari bendungan tersebut. Akhirnya bendungannya hancur. Sailal arim disebut Allah sebagai banjir bandang sangat besar, hancur semuanya. Ya. Fa arsalna 'alaihim sailal arim wa baddalnahum bi jannatayhim jannataini dzawatay ukulin khamtin wa athli wa syai'in min sidrin qalil. Maka kami ganti mereka dengan buah-buahan yang pahit yang tidak bisa dimakan. Itu apa? Balasan bagi orang-orang yang melampaui batas. Itu kerajaan besar Pak Sabah itu. Wa mazzaqnahum kulla mumazzaq. Kami hancurkan sehancur-hancurnya sehingga menjadi cerita gitu. Cerita sampai hari ini masih diceritakan Ratu Balqis, kerajaan Sabah, sejahteranya negeri Sabah itu masih diabadikan dalam Al-Qur'an. Untuk jadi pelajaran gitu. Bagaimana kehebatan suatu kaum, suatu negeri, peradaban suatu negeri itu hancur dengan perkara-perkara apa? Remeh gitu. Tikus, Pak. Makanya hati-hati yang banyak tikus di rumah itu bisa jadi apa? Ya. Baik. Contoh yang lain, Pak ya. Kalau ini akan datang ini. Ya'juj wa Ma'juj. Nah, di antara tanda dekatnya hari kiamat kubro, kiamat kubro adalah keluarnya suatu kaum yang namanya apa? Ya'juj Ma'juj. Ya'juj Ma'juj ini keturunan manusia, anak Adam. Dia manusia, dari bangsa manusia. Tapi rakusnya luar biasa. Kalau melewati suatu sungai Tobariyah, Tobaristan ya kalau sekarang, itu mereka lewat habis airnya, Pak. Diminum habis. Sungai airnya habis. Ajib enggak itu? Subhanallah, enggak masuk akal. Gimana sungai kok bisa habis airnya? Diminum sama mereka. Saking rakusnya. Semua dibunuhi. Sampai Nabi Isa alaihissalam, ya, Nabi Isa pun dan kaum muslimin tidak bisa mengalahkan Ya'juj Ma'juj, tidak bisa. Apa yang Allah perintahkan? Allah perintahkan Nabi Isa dan Imam Mahdi untuk pergi ke Bukit Tur. Sudah pergi saja, menyelamatkan diri. Percuma nanti kalau melawan kalah juga. Ya, bukan ayo maju jihad fisabilillah, kalau mati kan syahid. Enggak kayak gitu. Allah perintahkan apa? Naik saja ke gunung Bukit Tur, udah sana. Kalau maju mati nanti karena enggak seimbang. Kekuatan yang luar biasa, yang sangat kuat. Bahkan Ya'juj Ma'juj itu mereka saking melampaui batasnya, mereka sudah membunuhi semua manusia yang ada di bumi, ya, kecuali tadi yang kaum muslimin yang diperintahkan Allah untuk naik ke gunung, mereka enggak bisa naik. Ketika mereka sudah menghabisi manusia di muka bumi, ya genosida itu besar-besaran, mereka itu melemparkan panahnya ke langit, turun panahnya berdarah, Pak. Kata mereka, kami sudah menghabisi penduduk bumi, sekarang kami habisi penduduk langit. Dia lemparkan panah, panahnya jatuh, berdarah panahnya. Gak tahu tuh apa, bisa seperti itu. Itu tapi akan terjadi di akhir zaman kelak. Ternyata Allah hancurkan Ya'juj Ma'juj itu dengan apa? Dengan ulat, dud. Jadi Allah hancurkan Ya'juj Ma'juj itu dengan ulat yang mereka melubangi punuk mereka. Apa namanya? Punuk ya, betul ya? Leher bagian belakang. Tengkuk. Ayo, tengkuk. Jadi ulat ini itu wabah penyakit. Ulat ini itu masuk menyerang tengkuknya Ya'juj Ma'juj sampai berlubang, mati semuanya. Semuanya Ya'juj Ma'juj mati. Bahkan tidaklah ada tanah sejengkal di bumi ini kecuali ada bangkainya Ya'juj Ma'juj. Saking banyaknya, mati semuanya. Wabah penyakit itu. Ya, bentuknya apa? Ulat, Pak. Cacing, bukan artinya cacing kalau cacing. Kecil-kecil itu. Wabah penyakit, hancur, mati semua. Lalu Allah kirimkan banjir, hujan, lalu terbawa jenazah mereka habis. Ya, tinggallah setelah itu Nabi Isa dan kaum muslimin
bumi itu makmur kembali. Ya, bumi itu kembali makmur. Pelajarannya adalah Allah hancurkan juga kaum yang sangat kuat di muka bumi, Ya'juj Ma'juj, dengan apa? Sesuatu yang kecil itu, cacing ulat, Pak. Ya, yang menghancurkan Ya'juj Ma'juj. Maka jangan pernah putus asa. Mungkin kita gimana kaum muslimin sekarang melawan kedikdayaan dari negara-negara barat, negara-negara kafir itu negara dikdaya besar, persenjataannya lengkap, bahkan mereka produsennya. Gimana kita mau mengalahkan mereka? Jangan putus asa. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada kita kisah-kisah yang banyak dalam Al-Quran bagaimana umat-umat terdahulu yang sangat hebat juga hancur dengan apa? Perkara-perkara yang remeh. Belum lagi kita bicara orang-orang Yahudi, ya. Orang-orang Yahudi kan dari dulu diazab dengan apa? Fa arsalna 'alaihimut tufana wal jarada wal qummal wad dafadi'. Jadi orang Yahudi itu Bani Israel itu pernah diazab oleh Allah dengan tufan, angin topan, wal jarad, dengan belalang. Jadi belalang itu menghancurkan semua pertanian perkebunan mereka, hancur belalang. Ya. Diazab dengan belalang itu. Wal qummal, qummal itu kutu, Pak. Kutu-kutu. Dihancur juga menghancurkan pertanian perekonomian mereka, hancur dengan kutu. Diserang kutu. Allah yang menggerakkan kutu-kutu itu. Wad dafadi', dan kodok-kodok. Sebutkan para ahli tafsir kisah-kisah yang cukup riwayat-riwayat yang cukup menarik. Jadi di mana ada Yahudi, di situ dikerubungi oleh kodok, sampai jika ada salah seorang Yahudi itu tidur lalu mereka miringkan badannya, mereka nggak bisa balik lagi. Ya, kalau tidur ini terlentang misalnya, dia miringkan badannya, dia balik lagi nggak bisa. Kenapa? Sudah penuh dengan kodok, Pak. Itu sepekan itu diazab oleh Allah Azza wa Jalla. Diutus junudullah namanya itu, ya. Namanya bala tentara Allah Azza wa Jalla. Itu hewan-hewan kadang juga sebagai apa? Peringatan bagi kita semuanya. Itu utusan Allah mungkin untuk memperingatkan kita supaya kita kembali kepada jalannya. Nah, ini bagaimana kuasa Allah Azza wa Jalla terhadap ashabil fil. Kisah surah ini tujuannya adalah untuk mengingatkan kembali manusia bagaimana kebesaran Allah Azza wa Jalla, bagaimana Allah menghancurkan suatu umat yang kuat, yang besar dengan perkara-perkara yang dianggap remeh oleh manusia. Pelajaran yang lain yang kita bisa ambil dari surah Al-Fil ini adalah kemuliaan Ka'bah, syaraful Ka'bah. Makanya Ka'bah itu kan disebut dengan apa? Al-Ka'batu al-musyarrafah. Ka'bah yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla. Kita bicara sedikit tentang Ka'bah, ya. Jadi Ka'bah itu Allah katakan inna awwala baiti wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkah mubaraka. Rumah peribadahan pertama yang Allah buat, yang Allah jadikan di muka bumi ini adalah yang ada di Bakkah, Mekah, yaitu Ka'bah. Makanya para ulama tafsir menyebutkan siapa yang pertama kali membangun Ka'bah? Pernah dengar ini, Pak? Siapa yang bangun Ka'bah, Pak? Bukan meninggikan, ya. Kalau meninggikan Ka'bah itu siapa? Ibrahim dan Ismail alaihi wassalam. Meninggikan, tapi pondasi itu sejak kapan? Nah, ada yang pernah dengar nggak? Ada dua pendapat di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan itu dibangun malaikat sebelum ada manusia di muka bumi. Jadi Allah yang memerintahkan malaikat untuk membangun pondasi Ka'bah itu. Jadi Allah langsung memang yang memerintahkan. Ada pendapat yang lain mengatakan bahwasanya yang membangun pondasi Ka'bah itu adalah Nabi
Adam alaihissalam. Ala kulli hal, apapun pendapat yang benar, karena kita tidak punya sumber yang bisa dipercaya validitasnya, ya. Yang jelas itu adalah rumah ibadah pertama yang ada di muka bumi. Ya. Kita tidak menyembah Ka'bah ya, tapi Ka'bah itu adalah arah yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita untuk menyembah Allah pada arah tersebut sebagai arah. Ya, sebagai arah. Sebagaimana kiblat itu kan dulu kemana? Baitul Maqdis, lalu dirubah ke Ka'bah. Jadi kiblat itu bisa berubah. Ya, tapi Allah Subhanahu wa taala tidak berubah. Kita tetap menyembah siapa? Allah. Jadi ini bantahan kepada orang yang mengatakan orang Islam juga sama-sama nyembah batu kok. Buddha nyembah batu, Hindu nyembah batu, Kristen nyembah patung batu. Ya. Islam juga nyembah batu, Ka'bah itu. Enggak, kita enggak menyembah batu. Kita menyembah Allah Azza wa Jalla. Buktinya apa? Dulu kiblat enggak ke Ka'bah, dulu kiblat ke Baitul Maqdis terus pindah ke Ka'bah. Berarti bukti bahwasanya kita tidak menyembah apa? Ka'bah, tidak menyembah batu. Kita menyembah Allah, Rabbul Ka'bah, Rabb pemilik Ka'bah. Ya. Nah, ini jadi Ka'bah itu bangunan sangat tua, Pak. Kalau dia menurut pendapat pertama yang mengatakan bahwasanya Ka'bah itu dibangun oleh siapa? Malaikat, itu berarti sudah berapa ribu tahun itu, siapa? Sudah lihat ya, bahagialah orang yang pernah lihat Ka'bah secara langsung. Semoga Allah Subhanahu wa taala rezekikan kepada kita semuanya untuk bisa melihat Ka'bah secara langsung. Amin. Ya, salat di depan Ka'bah. Menangis, Pak ya. Banyaklah orang-orang itu pertama masuk ke pintu umroh ya, Malik Abdul Aziz, pintu untuk umroh. Pertama lihat Ka'bah langsung apa? Langsung tidak bisa menahan air matanya. Ini yang puluhan tahun saya impikan melihat Ka'bah secara langsung. Banyak orang pertama kali lihat Ka'bah itu kejer nangis karena kemuliaan Ka'bah itu. Apalagi kalau kita tahu sejarahnya, Ka'bah itu rumah pertama, rumah peribadahan pertama yang Allah bangun di muka bumi ini. Tempatnya namanya Bakkah, ya, atau sekarang namanya apa? Makkah. Bakkah atau Makkah itu dari kata bakkun, makkun. Bakkun atau makkun itu artinya berkerumun, berkumpul. Makanya dalam menyebutkannya pun bibirnya harus berkumpul. Makkah, Bakkah. Karena memang tempat berkumpul itu. Sejak kapan itu berkumpul? Sejak Nabi Adam alaihissalam. Sudah ribuan tahun orang berkumpul. Sampai hari ini masih berkumpul di Mekah. Masih berkumpul. Ribuan manusia itu berkumpul di Mekah. Hanya kemarin sempat kosong kapan? Covid itu ya. Ka'bah itu kosong, subhanallah. Tapi itu tidak terjadi pada sejarah manusia. Sejak Nabi Adam alaihissalam disebut dengan Makkah, disebut dengan Bakkah karena memang berkumpul manusia. Bakaka, makaka itu namanya makkun, bakkun artinya jamaah, dhamma. Berkerumunnya manusia, berkumpulnya manusia itu di Mekah. Madinah itu kan karena ada Rasulullah saja itu. Ya. Tapi Mekah itu memang dari dulu, dari Nabi Adam alaihissalam itu tempat berkumpulnya manusia. Orang kalau umroh kan kalau di Mekah itu benar-benar penuh sesak. Ya emang dari dulu kayak gitu. Kalau mau sepi ya Covid lagi nanti ya, sepi. Nggak, memang dari Nabi Adam alaihissalam Mekah itu selalu penuh sesak, berkerumunnya manusia. Itu sangat mulia bangunan ini ya. Kalau kita lihat dari sejarahnya bahwa yang membangun itu ada yang mengatakan malaikat, yang membangun itu adalah Nabi Adam. Yang jelas itu bangunan sangat tua itu. Harus dimuliakan. Ya. Karena kemuliaan Ka'bah inilah Allah Subhanahu wa taala menghancurkan pasukan bergajah itu. Kan pasukan bergajah tujuannya ke Makkah ngapain? Menghancurkan Ka'bah. Enggak bisa. Allah lindungi Ka'bah. Makanya Abdul Muttalib, kakeknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika menemui Abraha. Jadi sebelum Abraha sampai Makkah itu kan
Abdul Muttalib, kakeknya Rasul itu menemui Abraha. Ya, menemui Abraha karena Abraha itu merampas 200 untanya penduduk Mekah, di antaranya milik Abdul Muttalib, kakeknya Rasulullah. Ya. Jadi didatangi sama Abdul Muttalib karena dia pemimpin Quraisy. Datang kepada Abraha, dikiranya Abdul Muttalib itu akan bernegosiasi untuk apa? Janganlah hancurkan Ka'bah. Ternyata Abdul Muttalib itu datang kepada Abraha untuk minta kembali 200 untanya. Mana untanya? Kembalikan. Abraha marah. Kamu datang ke sini mau minta unta? Akan hancurkan sekalian Ka'bah itu. Maka kata Abdul Muttalib, ana rabbul ibil wa ammal Ka'bah falaha rabbun yahmiha. Aku hanyalah pemilik unta, adapun Ka'bah ada penjaganya, yaitu Allah Azza wa Jalla. Dia yang akan menjaga Ka'bah. Itu kata Abdul Muttalib. Hebat sekali ya zaman itu gitu. Dia sudah tahu kekeramatan, kesaktian Ka'bah itu. Ya. Maka betulan memang benar-benar Ka'bah itu dijaga. Dan orang-orang Quraisy ketika akan membangun kembali Ka'bah itu kan juga mereka takut untuk menghancurkan apa? Untuk merobohkan Ka'bah. Kan di zaman Nabi SAW itu terkena banjir, akhirnya bangunannya, batu-batuannya itu terlepas. Maka orang-orang Quraisy ingin ya udah direnovasi ulang saja total. Dicopot dulu semua batu-batunya, baru kita pasang lagi, bangun lagi. Itu mereka kan galau itu, bingung siapa yang berani untuk ngambilin batunya Ka'bah itu. Itu mereka nggak berani, Pak. Takutnya apa? Kualat. Takut kualat mereka itu. Subhanallah. Ada di tahun 2000-an ya kemarin ya di Indonesia, orang Makassar berani-beraninya apa? Gunting kiswah Ka'bah untuk jadi jimat, Pak, penglaris. Subhanallah, orang Indonesia, Pak. Nekat itu. Ya. Gunting, Pak. Subhanallah. Kacau ya, parah sekali itu. Itu dari zaman Quraisy itu orang-orang kafir Quraisy, kafir itu takut sama Ka'bah. Keramat Ka'bah itu. Makanya orang-orang yang macam-macam di dalam Ka'bah, di dalam Masjidil Haram itu kan siap-siap apa? Siap-siap kualat. Allah katakan wa may yurid fihi bi ilhadin bi dzulmin nudzikhu min adzabin alim. Siapa yang ingin berbuat kerusakan, kedzaliman di dalam Masjidil Haram, ya di sekitar Ka'bah, maka kami timpakan kepadanya azab yang pedih. Dan itu nyatalah orang yang berbuat zalim di dalam Ka'bah itu terkena azabnya di situ, ya. Wallah alam, ini yang bisa kita bahas pada kesempatan pagi hari ini terkait dengan surah Al-Fil dari sisi kuasa Allah Azza wa Jal dan juga dari kehebatan Ka'bah. Wallahu a'lam, sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad. Silakan apabila ada pertanyaan dari para jemaah dipersilakan. Tidak ada? Baik. Insyaallah kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Kita akan bahas surah Quraisy ya, setelah Al-Fil. Nah, surah Quraisy insyaallah. Ini saya kurang lebihnya saya mohon maaf. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل
أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين.